Tim gabungan dari Polda Sulawesi Tenggara dan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan melakukan olah TKP kasus penembakan mobil dinas Camat Beito oleh orang tak dikenal. Mobil dinas Camat Beito ini ditembak OTK usai kembali dari mengantar terdakwa Supriyani, guru honorer yang menjalani persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Petugas pun menggelar rekonstruksi dan mengambil sampel kaca retak untuk dibawa ke laboratorium guna menyelidiki penyebab keretakan. Sementara itu, usai menjadi korban penembakan OTK, Sudarsono Mangidi justru dicopot dari jabatannya sebagai Camat Beito. Pencopotan ini dilakukan oleh Bupati Konawe Selatan, Surnudin Dangga. Menurut Surnudin Dangga, Camat Beito Sudarsono Mangidi dinilai kurang kooperatif dalam menyampaikan informasi soal kasus Guru Supriyani dan tidak netral. Untuk Camat Beito saya tarik dulu. Saya tugasan BKO kan dari eselon 2 untuk membantu menyelesaikan. Karena camat ini kan tidak pernah menyampaikan atau melaporkan selama ini. Sudah viral di mana-mana, saya hanya mendengar dari informasi. Diketahui, mantan Camat Beito Sudarsono Mangidi intens mendampingi kasus Guru Supriyani, mulai dari penangguhan-penanganan di lapas perempuan hingga sedang di PN Andolo. Pemirsa, Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atas kasus dugaan penganiayaan muridnya, anak seorang anggota polisi. JPU menganggap perbuatan itu sebagai bentuk pembinaan seorang guru dilakukan secara spontan kepada muridnya. Jaksa Penuntut Umum Ujang Sutisna membacakan tuntutan dan menyebutkan Supriyani melakukan penganiayaan terhadap muridnya berdasarkan bukti dan keterangan. Namun hal ini dianggap sebagai tindakan pembinaan dilakukan spontan tanpa ada niat jahat untuk melukai korban. Dari fakta persidangan, tuntutan bebas bagi terdakwa, hal yang meringankan terdakwa belum pernah bermasalah hukum, sopan selama sidang, serta masih memiliki anak balita. Dan diketahui akibat karena mengganti guru kelas 1. Tapi tetap akan tem Bu ya kalau tidak memukul Bu ya. Yang penting tidak memukul itu aja udah. Iya. Itu aja. Itu sumbernya di situ. Walaupun dituntut bebas, kuasa hukum Supriyani menilai ganjil tuntutan tersebut karena jaksa tetap yakin Supriyani bersalah dan melakukan pemukulan. Karena itu pihak Supriyani mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan atas tuntutan jaksa. Rencananya sidang pledoi tersebut digelar Kamis 14 November mendatang. Selain itu, dalam keterangan saksi ahli di persidangan, penganiayaan murid oleh guru honorer menguak fakta baru bahwa luka korban bukan karena gagang sapu yang dijadikan alat bukti. Persidangan kasus Supriyani di PN Andolo Konawe Selatan menghadirkan ahli forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Sultra Dr. Raja Alfat. Saat menjelaskan dari pertanyaan majelis hakim dan para pengacara, ahli memaparkan rincian luka yang bisa disebabkan gagang sapu yang dijadikan sebagai alat bukti. Saat melihat foto korban yang melepuh dinilai tidak mungkin disebabkan dari gagang sapu. Hanya misalkan kayak ujian tadi itu, lukanya bisa sampai robek, bisa sampai dari lecet, lecet ataupun robek. Tapi kalau misalkan ada pelindungnya, ya bisa jadi luka lecet juga bisa. Tapi terjadi kerusakan atau robekan pada kain ataupun baju atau celana yang melapisi permukaan kulit ini. Karena yang dirusak kan permukaan dulu, baru yang dalam. Ya seperti itu. Iya, jadi ada robek di kainnya harusnya. Menurut ahli, alat bukti memiliki permukaan halus. Apabila digunakan untuk memukul, maka hanya akan mengakibatkan luka memar. Saat kejadian, korban pun menggunakan celana panjang sehingga ada penghalang. Sementara luka di paha kanan korban melepuh dan diduga disebabkan gesekan benda kasar. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, kejanggalan juga muncul pada sidang sebelumnya di mana mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji hadir dalam sidang kelima guru honorer Supriyani yang didakwa menganiaya muridnya. Susno menyebut keterangan anak di bawah umur tidak bisa dijadikan alat bukti.
Sidang kasus Guru Supriyani terus bergulir di Pengadilan Negeri Andolo Senin siang. Kuasa hukum Supriyani menghadirkan Susno Duaji melalui virtual Zoom mantan Kabar Eskrim Polri sebagai ahli penyidikan yang dinilai mampu menjelaskan dugaan kejanggalan proses hukum terhadap guru honorer Supriyani. Menurut Susno, keterangan anak tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Bukti forensik maka itu nggak ada gunanya juga. Keterangan saksi walaupun 1000, kalau hanya saksi aja nggak ada gunanya. Apalagi keterangan anak, apalagi keterangan anak tidak bersesuaian. Itu bukanlah alat bukti. Hadir pula saksi ahli psikolog forensik Reza Indragiri via virtual Zoom dalam sidang ini. Sekali lagi, menurut kajian atau menurut penelitian kualitas keterangan saksi dari anak-anak memang acap dipertanyakan, maka rekomendasi saya adalah siapapun itu, otoritas penegakan hukum manapun itu, harus menaruh sikap ekstra hati-hati. Supriyani terdakwa penganiayaan muridnya M dilaporkan orang tuanya anggota polisi ke polsek tempat ia bertugas April lalu hingga ditahan selama sepekan walau akhirnya ditangguhkan. Dari Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng melaporkan.